Pemirsa, tidak mudah bagi seseorang untuk dapat menulis banyak buku, hampir 63 judul dan mengedit sebanyak 50 judul. Apalagi dia adalah seorang ibu rumah tangga yang harus banyak mengurus keluarga, anak, suami, keluarga tentunya, bersekolah lagi, melanjutkan pendidikannya dari S1, S2, sekarang kandidat seorang doktor dari Universitas Negeri Malang. Tentu orang tersebut adalah orang yang hebat, orang yang tekun, orang yang rajin, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dengan Kang Pranata Official. Saya Pranata, hadir bersama dengan pemirsa, dengan narasumber kita untuk mendengarkan inspirasi dan aspirasi dari seorang ibu rumah tangga yang banyak sekali menghasilkan karya. Beliau adalah seorang kepala sekolah dasar dan beliau menggunakan jargon yang saya kembangkan dulu, guru mulia karena karya. Karya-karyanya itu adalah buku-buku yang ditulis oleh beliau. Channel ini dibuat untuk mendengarkan inspirasi dan aspirasi dari para guru, kepala sekolah, pengawas, praktisi pendidikan, dan pengambil kebijakan agar mendukung Indonesia kuat karena gurunya hebat. Beliau adalah Kepala SD Negeri Tawangan Ngargo, Malang. Ya. Beliau pernah juga menjadi guru sekolah dasar di Saint Robert Newton, Geelong, Victoria, Australia pada tahun 2017. Melalui program Australia Awards Indonesia atau AAI, beliau adalah Aini Rizko, SPD, MPD, kandidat doktor. Beliau punya quote, ini menarik sekali ini, terus belajar, terus bergerak, berkarya, berdampak, bermanfaat untuk sesama. Terus menginspirasi, memajukan literasi. Apa kabar Bu ini? Alhamdulillah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau tidak salah kita pernah berjumpa beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya masih bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara apa itu ketika itu ya? Iya Bapak, Alhamdulillah. Waktu itu acara Simposium Guru Nasional tahun 2015 dan saat itu Hmm, Pak Dirjen ya. Kalau waktu saya memanggil waktu itu kan Pak Dirjen karena Bapak waktu itu menjabat sebagai Dirjen GTK di tahun betul, 2015. Senang betul. sekali. Terima kasih Alhamdulillah. kesempatannya Bapak. Masih bisa bersilaturahmi melalui udara ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu ya? Ya, amin. Bapak juga sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang udah pensiun. Sekarang saya mencoba karena dorongan profesor saya untuk membuat silaturahmi dengan kawan-kawan dari pelosok negeri seluruh Indonesia dengan podcast ini. Bu Aini, saya akan membaca CV Ibu ya. Pernah menulis Baik. 63 judul buku, menjadi editor 50 buku, pernah jadi guru sekolah dasar di Geelong. Geelong itu ke atas ya, kan di kota Melbourne itu ya. Iya. Tempat anak saya dulu bersekolah di situ. Anak Masya saya Allah. di Alhamdulillah. Monash. Ya, anak saya dua Luar dari biasa. situ di Monash. Bisa ceritakan Bu, bagaimana proses penulisan yang Ibu katakan itu nanti menjadi dapat menularkan pengetahuan. Boleh cerita Bu? Baik. Terima kasih Bapak kesempatannya dan juga saya ingin menyapa Bapak Ibu guru hebat. Tentunya terima kasih saat ini saya diberikan kesempatan untuk dapat belajar, berbagi dan juga tentunya mudah-mudahan dapat memberikan sedikit inspirasi, mungkin seperti itu ya, Betul, betul, betul. dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan begitu. Tentunya ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Baik, mohon izin perkenalkan sebelumnya saya Aini. Dan alhamdulillah di tahun 2015 ya, masa-masa yang
penuh dengan sejuta pengalaman waktu itu Ya. dan tentu sangat bermakna dalam hidup saya dan tidak pernah membayangkan sebelumnya. Dan di sana saat itu saya mengikuti simposium nasional tahun 2015. Waktu itu Bapak menjadi Pak Dirjen GTK-nya begitu. Ya tentu saja ini juga merupakan sebuah kehormatan begitu bagi saya yang notabene saya adalah guru yang berada di lereng Gunung Arjuna, Kabupaten Malang. Namun semua itu tidak memupuskan semangat Iya, saya iya. untuk terus belajar, belajar, dan belajar, Bapak. Dan waktu itu Bapak sebagai Dirjen GTK 2015 yang begitu ramah, dekat dengan semua guru, dan selalu menginspirasi. Dan Bapak merupakan salah satu sosok idola dan inspirator saya loh Bapak. Dan Alhamdulillah pada Masya kesempatan Allah. kali ini bisa bertemu secara daring begitu ya. Dan waktu itu bangga sekali di tahun 2015 bisa bertemu Bapak secara langsung. Dan saya masih ingat, dalam ingatan saya masih melekat dalam sanubari juga jargon inspiratif yang didengungkan waktu itu. Sungguh benar-benar terbukti bahwa memang guru mulia karena karya guru mulia. Iya, Nah, iya, itu sangat iya. luar biasa. Sebetulnya Bapak, saya termotivasi menulis Hmm. itu adalah dari murid-murid saya. Murid Oh. saya adalah inspirasi terbesar saya, Bapak. Hmm, hmm, Dan dari anak-anak saya juga banyak belajar, banyak mendapatkan pembelajaran, sehingga terus menguatkan, menumbuhkan motivasi saya untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Banyak pengalaman yang saya gali dari anak-anak didik saya, sehingga dari situlah hingga saat ini saya benar-benar sangat bangga menjadi seorang guru. baik. Begitu. Sekarang sudah 63 buku dan 50 editor ya. Ah, ya, Iya, itu Bapak. kebanyakan Alhamdulillah. tentang kebanyakan diinspirasi dari pengalaman mengajar dari siswa-siswa. Iya, betul sekali, Bapak. Jadi buku yang saya tulis ini Hmm. di antaranya adalah buku-buku cerita. Buku cerita di Hmm. mana ketika saya menjadi seorang guru, tentu saya harus mempersiapkan. Ada penerapan model, kemudian Hmm. juga media. Dan salah satu, mohon izin, buku seperti yang saya bawa ini adalah buku Petualangan Panji Arek Malang. Ini karena saya menggunakan buku ini sebagai media pembelajaran. Saya memotret kebutuhan siswa saya untuk belajar. Jadi, Hmm. bagaimanakah saya bisa memfasilitasi anak-anak dengan tulisan-tulisan saya? Seperti itu. Saya tuangkan dalam buku cerita, menceritakan tentang apa sesuai dengan tema ataupun topik yang dibahas Hmm. pada waktu itu. Ya. Sehingga dengan media buku yang saya tulis, ini harapan saya dapat memfasilitasi dan kebutuhan belajar anak-anak dapat terpenuhi dengan baik. Ya, Bu, sebenarnya kan kewajiban seorang guru itu membuat RPP ya, Iya, betul kan? Dan itu betul. berupa tulisan, gitu, berupa karangan. Iya, Cuma kelebihannya Ibu barangkali Ibu tuangkan di dalam sebuah cerita. Apa iya. begitu? Iya. Jadi alhamdulillah saya sudah menulis beberapa buku yang saya gunakan untuk media pembelajaran. Di samping Hmm. itu juga, Hmm. saya juga mengajak anak-anak saya untuk menulis karya-karya sederhana, mohon maaf, Hmm. karya-karya Hmm. sederhana anak-anak yang saya tulis dalam buku antologi, begitu, karya Hmm. anak-anak. Hmm. Iya, sehingga dalam bahasa sederhana anak-anak pun itu bisa
menjadi karya yang luar biasa versi anak-anak, dan saya bantu untuk membukukan dan saya juga menulis di sana. Ya, Dan alhamdulillah itu menjadi motivasi terbesar anak-anak untuk terus semangat berliterasi, baik membaca dan juga menulis. Dan setiap hari saya membacakan buku untuk anak-anak. Minimal satu hari itu satu buku. hmm, Dari buku cerita baik itu yang saya tulis maupun buku-buku cerita punya yang orang lain, lainnya yang orang anak-anak lain ya. bawa ataupun Ya. juga buku yang ada di rumah yang Hmm, kemudian saya bagikan hmm. melalui channel YouTube saya juga begitu sehingga memberikan banyak manfaat. Begitu Bapak. Ya, ini sebuah tindakan yang dapat memberikan inspirasi untuk para sahabat guru di seluruh Indonesia. Cerita beliau. Tapi kita ingin tahu, beliau ini kan seorang ibu rumah tangga. Berapa putra Bu sekarang Bu? Ya, alhamdulillah satu putra Bapak. Satu, satu ya. Mengurusi putranya satu, suami. Bagaimana ibu membagi waktu antara tugas keluarga, mengajar, dan sekarang menjadi kepala sekolah, juga sekarang sedang berkuliah menyelesaikan program dan juga menulis. Gimana tuh manajemen waktu? Iya, baik Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat luar biasa. Jadi tentu ada di dalam diri ini adalah sebuah komitmen ya Bapak ya. Ya, Komitmen yang sangat luar biasa. Yang pertama ini tentu membuat jadwal harian dengan menetapkan skala prioritas. Misalkan kadang sehari ada beberapa kegiatan begitu ya. Tentu ya, saja yang pertama adalah prioritas ini waktu bersama keluarga yang pertama. betul. Kemudian yang harus balance antara keluarga dengan tugas atau pekerjaan yang ada di sekolah. Kemudian fokus dan menggunakan skala prioritas mana yang diutamakan itu. Jadi yang kedua, memanfaatkan waktu ini dengan benar-benar efisien, Bapak. Jadi fokus pada tugas-tugas yang benar-benar penting dan urgent atau mendesak yang harus diselesaikan di hari itu juga. Eh, Kemudian tentu yang menjadi kunci penting adalah komunikasi yang efektif. Baik itu komunikasi dengan keluarga, kemudian dengan rekan-rekan guru di sekolah, dan terutama ini dengan peserta didik. Hmm, Kemudian menjaga tadi yang sudah saya sampaikan, balance ya atau keseimbangan, dan juga menjaga kesehatan itu juga sangat penting. Istirahat yang cukup, kadang-kadang juga dapat menikmati hobi. Kalau saya hobinya ini kan memasak begitu ya. Jadi kalau misalkan jenuh di depan laptop, saya langsung ke dapur untuk memasak begitu. Kadang-kadang juga menyanyi atau juga bisa traveling bersama keluarga. Dan yang baik. terakhir ini melakukan evaluasi. Waduh, tugas ini kok jadi tertunda ya. Nah, ini berarti harus dievaluasi dan saya melakukan refleksi kira-kira Hmm, apa nih yang belum dilakukan. Kenapa kok ini bisa tertunda? Nah, seperti itu, Bapak. baik. Pandai membagi waktu ya antara mana prioritas. Kalau sekarang untuk keluarga ya keluarga, untuk bekerja bekerja, untuk sekolah-sekolah, untuk pendidikan-pendidikan. Saya ingin tahu Ibu punya hambatan tidak, Bu? Iya, tentu hambatan itu pasti ada, Bapak. Dan banyak sekali hambatannya. Apa Dan tuh? sebetulnya hambatan terbesar itu adalah dari diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Hambatan dari suami? Alhamdulillah kalau dari suami ini benar-benar mendukung Hmm. apa yang dilakukan oleh istrinya, dari keluarga juga sangat mendukung karena kami juga sama-sama sebagai seorang guru begitu ya. Oh Jadi iya iya. saling mendukung, saling mensupport, saling memberikan masukan, saling menguatkan, saling membangun budaya positif terkait dengan bagaimanakah kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini saling melengkapi begitu Bapak.
Dan hambatan yang terbesar sebetulnya adalah dari dalam diri sendiri. Dalam diri saya sendiri kadang-kadang itu Apa ada tuh? rasa mager begitu ya. Ah, Nah, itu terus kadang menunda-nunda pekerjaan begitu, Bapak. padahal itu kunci ketidakberhasilan ya. Iya, betul. Itu kadang-kadang punya rasa malas dan gimana cara membunuh rasa malas itu? Iya, kembali lagi pada komitmen di awal begitu. Kalau Baik, komitmen di awal bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan, maka yuk lakukan. Ayo ya. kerjakan begitu dengan Secara memotivasi. konsisten Ibu melakukan itu ya. Iya, Baik. Ada hal apa yang ingin Ibu sampaikan kepada guru-guru kita supaya paling tidak bisa mengikuti inspirasi apa yang Ibu sampaikan? iya. Jadi kalau saya itu sebetulnya memegang kuncinya itu adalah yang pertama itu kesabaran, kemudian Hmm. yang kedua itu kesungguhan, dan yang ketiga Hmm. ada konsistensi, Hmm. begitu. Itu Dan yang saya optimis tentunya ya. ugemi, yang saya genggam hingga saat ini. Hmm. Dan optimis ya. Ya, betul, Optimis. optimis. Iya. Bu, Anda ini kan beberapa tahun yang lalu pernah mengajar di Geelong itu, di di Melbourne ya, di Australia. Boleh ceritakan dong Iya, bagaimana sehingga Anda bisa menjadi guru di sana? iya, baik. Mohon izin untuk melanjutkan, Bapak. Ya, Jadi, ya. memang awalnya itu saya juga tidak menyangka begitu ya, Hmm. karena ternyata dari hasil tulisan saya, dari karya yang sudah saya tulis itu, ternyata menemukan takdirnya. Dan takdirnya Hmm. adalah ketika di peringatan Hari Guru Nasional pada Simposium 2015, Alhamdulillah menjadi tulisan yang terbaik begitu ya, menjadi Ketika artikel kita yang pertama terbaik. ketemu ya. Iya, begitu. Alhamdulillah. Dan dari sanalah em, diberikan reward, apresiasi dari Kemendikbud begitu untuk bisa mengikuti short course di Melbourne, Australia. Begitu, Bapak. Oh, Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa oh bersama iya, dengan iya. Bapak Ibu guru yang berprestasi di tingkat nasional, sehingga kami bertiga puluh berangkat belajar mengikuti short course Australia Award Indonesia di Melbourne University begitu, Bapak. Hmm, Dan hmm, hmm. pengalaman yang sangat luar biasa pada waktu itu, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengajar di San Robert Victoria. Hmm. Teman-teman saya itu semuanya berpencar begitu ya, Bapak ya. Ada yang 2 orang, 3 orang. Kebetulan Ya, saya itu dilepas sendirian ke sendirian. Victoria. Iya. Loh, kok saya sendirian begitu ya. Tapi eh, waktu itu bersama Miss Borni ya. Jadi, iya Bu Aini, karena saya yakin kalau Bu Aini mampu, oke baik, siap, Iya, laksanakan gitu. Saya akhirnya iya, iya. berangkat sendiri. Waktu itu naik trams juga, apa namanya, kereta begitu ya. Tapi sendirian saya di sana, di rumah hostnya itu juga sendirian, dan saya Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keyakinan, Bismillah dipermudah, Bismillah diberikan jalan yang terbaik di sini, tidak nyasar begitu ya, dengan segala kemampuan saya untuk bisa berbahasa Inggris, saya juga Bismillah begitu saja. Akhirnya saya di sana benar-benar amazing banget gitu ya. Masya Allah, sekolah yang sangat bersih, luas, disiplin, anak-anaknya sangat luar biasa. Dan saya suatu ketika diberikan kesempatan untuk mengajar. Dan saya di sana Hmm. mengenalkan tari topeng Malang, Bapak. Tari topeng Hmm. Malang yang saya bawa dari Indonesia Malang, dari Malang. begitu. Iya, Ya. saya membawa seluruh perlengkapan, baju, aksesoris, dan semuanya saya bawa. Dan saya juga tampil menarikan tari topeng Malang di Ya. depan pas waktu pembukaan Hmm. kedutaan Australia di sana. Di pas waktu acara pembukaan saya membawakan tari topeng Malang. Iya, Disaksikan iya. oleh seluruh duta besar Australia dan juga rekan-rekan yang waktu itu di batch
begitu ya. Jadi sangat luar biasa, itu pengalaman yang sangat bermakna. Dan saya memperkenalkan bahwa ini adalah kebudayaan yang Hmm, berupa tari topeng Malang dari Malang, Jawa Timur. Dan ini baik. merupakan sebuah kebanggaan karena ternyata kebudayaan dari terutama dari Indonesia bisa saya kenalkan di sana. Saya memperkenalkan Ya. kepada anak-anak di tingkat sekolah dasar yang ada di St. Roberts tersebut, dan anak-anak semuanya wow begitu. Bahkan anak-anak penasaran sekali mencoba, oh ini topeng Malang, oh ini Iya, iya. namanya adalah selendang, oh ini namanya bajunya, ini celananya dan lain-lain. Mereka benar-benar ada interaksi di sana, bertanya, ini untuk manfaatnya untuk apa, Mem? Dan ini untuk apa? Nah, di sana. Kemudian saya Ya. juga waktu itu eh mengajarkan tentang IPA waktu itu, dan saya Hmm. langsung praktikum di laboratoriumnya begitu, dan anak-anak sangat senang. Terjadi interaksi yang sangat luar biasa, anak-anak aktif, sehingga wow ternyata di sini luar biasa ya pendidikannya. Dan saya juga berkunjung di Hmm. Kalindas School, waktu itu Hmm. saya belajar langsung terkait dengan pembelajaran diferensiasi, Bapak, di tahun Hmm. 2017. Ya, ya. Masya Allah, Itu sangat luar di biasa. kita baru belakangan ini diajarkan. Iya, Bu Iya, ini kalau cerita ini menarik ini. Tapi kita dibatasi dengan waktu. Jadi pemirsa, demikianlah diskusi kita hari ini bersama dengan guru yang segudang pengalamannya, yang memberikan inspirasi kepada kita semua. Beliau telah tentu saja memiliki motivasi, tekad, ketekunan, tangguh, sabar, dan tentu saja bekerja keras, sebagaimana beliau sampaikan tadi. Senang sekali kami bisa berbagi inspirasi dari seseorang yang gigih dan tentu saja bertemu melalui medsos dengan Anda. Kami akan kembali dalam acara Kang Pranata Official dengan inspirasi dan aspirasi yang lain dari sumber yang sama atau sumber pun yang berbeda. Sekali lagi, pemirsa, jangan lupa subscribe, share, dan like. Tentu saja komen juga, bunyikan tanda lonceng. Sekali lagi, terima kasih Bu Aini atas sama-sama Bapak, inspirasinya. sehat selalu Semoga dan terus kita bisa menginspirasi. bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.